warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Ibu Dr. Prima Audiani Ramil SNMC dan teman-teman sekalian. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara. Namun, bagi perusahaan, pajak seringkali dipandang untuk menjadi beban yang dapat mengurangi sebuah laba. Nah, perbedaan kepentingan inilah yang menciptakan dinamika yang menarik dalam praktik perpajakan di perusahaan sekarang. Salah satu bentuk dinamikanya itu yaitu tax avoidance. Nah, di tax avoidance ini yaitu bisa didefinisikan sebagai upaya meminimalkan beban pajak secara legal. Permasalahannya di sini yaitu penelitian terdahulu yang mengenai faktor-faktor dari tax avoidance ini seperti inventory intensity, selling cost, dan ukuran Dewan Komisaris Independen. Selain itu, penelitian ini tuh masih bersifat inkonsistenan. Nah, penelitian ini menguji referensi sebagai variabel moderasi yang terjadi di perusahaan-perusahaan sektor konsumen non-kritikal yang masih relatif terbatas. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh inventory intensity, sales growth, dan ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap tax avoidance dengan menggunakan referensi sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor konsumen kritikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tax avoidance, serta menjadi referensi bagi perusahaan, investor, dan regulator dalam memahami perilaku perpajakan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Stephanie Diapanil dengan NIM 230401003, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Reza Ali Haji. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Inventory Intensity, Sales Growth, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Tax Avoidance dengan bereferensi sebagai variabel moderasi pada perusahaan konsumen non-kritikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2025. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagaimana latar belakang dalam penelitian kali ini. Selanjutnya yaitu latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh bagaimana pentingnya pajak itu sebagai sumber utama pendapatan negara untuk melakukan pembangunan seperti kesehatan, pendidikan, dan segala macam. Tapi bagi perusahaan, pajak ini dianggap sebagai beban yang mana bisa mengurangi sebuah laba perusahaan itu sendiri. Nah, perbedaan kepentingan tersebut ini tuh yang bisa memunculkan praktik tax avoidance, yang mana praktik tax avoidance ini itu upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui cara-cara yang masih bisa dikoridorkan oleh perusahaan itu. Nah, fenomena tax avoidance ini sendiri masih sangat relevan untuk diteliti karena dapat mempengaruhi sumber pendapatan negara, sekaligus mencerminkan bagaimana perusahaan-perusahaan itu memperlakukan beban pajaknya atau kewajiban perpajakannya. Nah, selanjutnya penelitian terdahulu terkait tax avoidance ini masih belum konsisten atau masih belum relevan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance. Pada variabel inventory intensity, terdapat penelitian yang dia menyimpulkan hasilnya itu berpengaruh terhadap tax avoidance, tapi di sisi lain penelitian yang lain itu menunjukkan hasil yang berbeda. Begitu juga dengan variabel-variabel yang lainnya, terjadi sama yang inkonsistensi terhadap hasil penelitiannya. Nah, kemudian sebagian besar
penelitian-penelitian itu menggunakan referensi sebagai variabel independen, tapi ada juga yang menggunakan variabel referensi sebagai variabel moderasi. Begitu juga dengan yang saya teliti, yaitu menggunakan variabel referensi sebagai variabel moderasi, khususnya di sektor konsumen pengaruh kritikal pada tahun 2021 sampai 2025. Itu masih relatif terbatas. Nah, berdasarkan kondisi tersebutlah penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bukti empiris terhadap pengaruh inventory density serta ukuran Dewan Komisaris terhadap test avoidance dengan referensi sebagai variabel moderasi pada sektor perusahaan konsumen kritikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, itulah latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini. Kemudian untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian akan dijelaskan di slide selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya itu rumusan masalah dari yang latar belakang yang sudah dijelasin tadi itu ada rumusan masalah sebanyak 7. Yang pertama itu apakah inventory intensity berpengaruh terhadap test avoidance. Lalu yang kedua, apakah sesgo berpengaruh terhadap test avoidance. Lalu yang ketiga, apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap test avoidance. Lalu yang keempat, apakah referensi modernisasi pengaruh inventory intensity terhadap test avoidance. Lalu yang kelima, apakah referensi modernisasi pengaruh terhadap test avoidance. Lalu yang keenam, apakah referensi modernisasi pengaruh ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap test avoidance. Lalu yang ketujuh, apakah inventory intensity serta ukuran Dewan Komisaris berpengaruh secara simultan terhadap test avoidance. Nah, dari yang latar belakang dari rumusan masalah yang tadi disebutkan, yang dijelaskan itu ada tujuan penelitian lagi. Di 7 penelitian ini ada campur 7 juga. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh inventory intensity terhadap test avoidance. Lalu yang kedua menganalisis pengaruh sektor terhadap test avoidance. Lalu yang ketiga menganalisis pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap test avoidance. Lalu yang keempat menganalisis peran referensi dalam memodernisasi pengaruh inventory intensity terhadap test avoidance. Lalu yang kelima menganalisis peran referensi sebagai moderasi dalam memodernisasi pengaruh siswa terhadap test avoidance. Lalu yang keenam menganalisis peran referensi dalam memodernisasi pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap test avoidance. Dan yang terakhir menganalisis pengaruh inventory intensity juga ukuran Dewan Komisaris terhadap test avoidance. Selanjutnya yaitu grand theory. Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan grand theory agency theory. Nah, itu dikemukakan oleh Jensen dan Meking pada tahun 1970, yang mana agensi teori ini menjelaskan adanya hubungan antara prinsipal dengan agen, yang mana prinsipal itu menurut dia pemilik perusahaan dan agen itu sebagai pihak manajemen yang diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan perusahaan, yang mana termasuk ke pajak tadi. Nah, dan hubungan tersebut itu sering muncul berbagai konflik kepentingan karena masing-masing pihak memiliki tujuan Nah, tujuannya itu kan berbeda, tidak sama. Jadi, manajemen ini memiliki informasi yang lebih banyak dibanding pemilik perusahaan, sehingga dapat terjadi asimetri informasi antara kedua ini. Nah, dalam konteks penelitian ini, pihak manajemen dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, agensi teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana karakteristik perusahaan dan mekanisme pengawasan yang dapat memengaruhi produktivitas avoidance sendiri. Terus selanjutnya itu ada variabel penelitian.
Nah, para penelitian itu yang pertama itu menggunakan test avoidance. Test avoidance ini prosesnya itu menggunakan CTR, yang mana dia menggambarkan besarnya pajak yang benar-benar dibayarkan perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Lalu yang pada di periode pertama yaitu inventory intensity. Nah, di sini tuh variabel ini tuh mengenai proporsi persediaan terhadap total aset perusahaannya. Semakin tinggi tingkat persediaannya, maka semakin besar biaya yang akan berkaitan dengan persediaan, mempengaruhi itu beban pajaknya. Lalu yang kedua itu ada cycle. Nah, di situ tuh dia menggambarkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan dari satu periode ke periode yang lainnya. Peningkatan penjualan inilah yang diikuti oleh peningkatan laba yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak perusahaannya. Lalu yang ketiga itu ada ukuran Dewan Komisaris. Nah, di ukuran Dewan Komisaris ini dia menunjukkan struktur Dewan Komisaris perusahaannya. Semakin teoritis ukurannya itu, semakin efektif secara teoritis, semakin efektif ukuran perusahaannya itu, maka pengawasannya maka semakin kecil peluang terjadinya disavoidance dong, peluang terjadinya opportunistic manajemennya. Sedangkan di variabel moderasi, variasi itu merupakan pengukuran yang mana dia menunjukkan proporsi ukuran utang jangka panjang terhadap total aset perusahaannya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, peneliti itu mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tes avoidance. Nah, pada variabel inventory, beberapa penelitian itu menunjukkan adanya pengaruh terhadap tes avoidance, tapi penelitian yang lain itu menunjukkan hasil yang berbeda. Begitu pula dengan variabel-variabel yang lainnya, ada yang berpengaruh, ada yang menunjukkan yang berbeda hasilnya. Nah, sebagian besar penelitian ini menggunakan variabel independen, variabel independen referensi, sedangkan referensi dijadikan variabel moderasi itu masih relatif terbatas, tapi ada juga yang dijadikan dipelajari sebagai penelitian terdahulunya. Nah, berdasarkan kondisi tersebut itu, resep yang menjadi dasar penentuan penelitian ini tuh yaitu berupaya mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan objek perusahaan sektor konsumen pada periode 2021 dan 2025 dengan menempatkan referensi sebagai variabel moderasi di penelitian ini. Nah, berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian tadi, selanjutnya itu ada menyusun kerangka konseptual itu akan disebutkan di slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu di sini bisa dilihat kerangka pembayaran atau kerangka konseptualnya. Itu memperlihatkan dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel independen. Yang pertama inventory intensity, kemudian ukuran Dewan Komisaris. Dengan menggunakan variabel independen itu tes avoidance. Nah, dari tadi itu ada referensi sebagai variabel moderasi, yang mana dia berfungsi untuk memperlihatkan apakah referensi atau utang itu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independennya terhadap tes avoidance-nya. Dari kerangka konseptual ini itu dia disusun berdasarkan pedoman penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta hubungan teoritis antar variabelnya itu terhadap tes avoidance pada proposal penelitian. Nah, melalui kerangka konseptual inilah dapat dilihat bagaimana fokus penelitiannya itu bukan hanya untuk menguji pengaruhan antar variabel, tapi juga untuk melihat pengaruh referensinya itu sebagai variabel moderasi, jadi bagaimana dia hubungannya. Lalu selanjutnya dari kerangka konseptual ini ditentukanlah hipotesisnya itu, yang mana hipotesisnya itu ada 7 juga. Nah, di hipotesis 1 sampai hipotesis 3 itu dia menguji bagaimana pengaruh inventory intensity, ukuran Dewan Komisaris terhadap tes avoidance-nya. Lalu untuk hipotesis 4 sampai hipotesis 6 itu tuh dia menguji referensinya itu kemampuan
yaitu dalam memodernisasi hubungan antara variabel independen terhadap tes avoidance. Nah, yang terakhir itu hipotesis yang ketujuh itu dia menguji dari variabel independen yang ketiga tadi itu secara simultan terhadap tes avoidance. Kemudian ada metode penelitian akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke inti, yaitu metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini itu untuk jenis penelitiannya itu menggunakan kuantitatif dengan objek penelitiannya itu berupa perusahaan di sektor konsumen yang kritikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan tahun periode itu 2021 sampai 2025 menggunakan teknik progressive sampling yang tekniknya ini itu akan dijelaskan di slide selanjutnya nanti. Lalu digunakan data sekunder dengan menggunakan laporan keuangan dan annual report yang terdata di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk variabel penelitiannya itu ada 5. Yang pertama itu variabel dependen menggunakan tes avoidance. Lalu yang kedua variabel independen, dia ada equatorial intensity, scope, dan ukuran dalam komisaris. Lalu Lambert digunakan sebagai variabel moderasi. Nah, yang terakhir itu untuk analisis datanya itu kalau saya menggunakan aplikasi FView 13 karena di sini tuh saya menggunakan penelitian data panel. Nah, di analisis datanya itu ada 5 macam. Yang pertama itu statistik deskriptif, lalu yang kedua regresi data panel, yang ketiga uji asosiasi, yang keempat MRA, lalu yang kelima uji T, uji F, dan uji moderat. Oke, baik, kita masuk ke progresif sampelnya. Di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama itu jumlah populasi perusahaan sektor konsumen kritikal TBI itu di waktu saya lihat itu ada 54 perusahaan, tetapi dikurangi dengan perusahaan dengan data yang tidak jelas atau tidak lengkap. Laporannya itu ada 3 perusahaan, lalu dikurangi sama perusahaan yang dia mengalami kerugian laba negatif karena itu sangat berpengaruh ke penelitian tes avoidance. Itu ada 2 perusahaan. Lalu jumlah terakhirnya itu jadinya ada 49 perusahaan. Nah, 49 perusahaan ini dikalikan sama periodenya itu 5 tahun, jadi ada 245 sampling yang digunakan di penelitian ini. Para proses penelitian yang dapat saya sampaikan, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang saya dapat membangun demi memperbaiki penggunaan penelitian ini. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.